Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas literasi digital, yaitu saya akan mengkaji dan memahami cerita di dalam novel Hafalan Sholat Isya oleh saya Zaskia Zahra. Simak ya penjelasannya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Zahra, saya berasal dari kelas 2023A. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kira-kira kali ini kita bakal bahas tentang topik apa ya? Oke, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul novel dan cerita Hafalan Sholat Delisha. Ya, kali ini kita akan membahas tentang suatu kisah haru dalam novel Hafalan Sholat Delisha. Kira-kira teman-teman sudah tahu nggak tentang kisah dalam novel ini? Yuk, mari kita bahas secara bersama-sama. Pertama, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya ini novel karangan siapa dan bagaimana sih asal-usulnya. Yuk kita bahas itu persatu. Satu, novel yang berjudul Hafalan Sholat Indonesia ini diterbitkan oleh Republika di Jakarta pada tahun 2008 dengan penulisnya yaitu Terlie. Kisah di dalam novel ini diangkat dari kisah nyata seorang gadis kecil bernama Delisha yang harus bertahan hidup dari dahsyatnya guncangan tsunami pada tahun 2004 di Aceh. Hingga novel ini pun diangkat menjadi film yang disutradarai oleh Sony Ghostka. Ia mengangkatnya menjadi film pada tahun 2011 karena teradaptasi dari kisah nyata tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Kira-kira apa ya kisahnya dan bagaimana? Sebelum itu kita harus tahu tentang siapa sebenarnya sosok Delisha. Ya, teman-teman sebelum kita mengkaji tentang novel ini kita harus tahu dulu siapa si Delisha itu. Dan bagaimanakah kisah keluarga dan kisah kehidupan nyata Delisha. Yuk kita cari tahu. Delisha, dia adalah seorang gadis kecil yang tinggal layaknya gadis pada umumnya. Ia tinggal bersama sang ibu dan 4 kakak perempuannya di Banda Aceh. Ayahnya merupakan seorang pekerja di suatu perusahaan di luar kota. Selama ini, Delisha tinggal bersama sang ibu dan 4 kakak perempuannya. Ia hidup bahagia bersama sang ibu dan saudaranya. Delisha hidup seperti selayaknya anak seusianya, bermain, bersekolah, dan lainnya. Ia juga memiliki sahabat yang selalu menemaninya. Namun sayang, kebahagiaan Delisha terhempas akibat terjangan musibah tsunami pada 26 Desember 2004. Bagaimanakah kisah Delisha saat itu? Mari kita bahas. Saya akan menceritakan kisah peristiwa yang dialami oleh Delisha di dalam novel Hafalan Sholat Delisha. Yang pertama adalah kronologi kejadian. Di dalam novel dan di film diceritakan bahwa di Banda Aceh pada saat itu, Delisha seorang gadis kecil yang hidup bahagia bersama sang ibu dan juga saudaranya. Ia lahir dari keluarga yang paham akan agama dan juga sangat peduli dengan ilmu agama. Dan sang ibu selalu mengajarkan Delisha untuk menaati perintah agama. Layaknya gadis kecil biasa, saat itu Delisha masih berusia 16 tahun. Ia senang bermain dan memiliki banyak teman. Delisha juga sangat dekat dengan sang ayah meskipun jarak memisahkan. Delisha tidak pernah lupa dan selalu menelpon sang ayah. Hingga pada suatu hari, di sekolah Delisha akan mengadakan suatu praktik ujian dalam bentuk hafalan sholat dan Delisha sangat bersemangat untuk ini. Sang ibu juga sangat mendukung Delisha dan ia berjanji akan memberikan hadiah kepada Delisha jika ia berhasil menghafal ujian sholat tersebut. Dan sang ayah juga berjanji akan memberikan sepeda baru jika Delisha berhasil menghafal hafalan tersebut. Delisha juga sangat bersemangat dalam ujian ini. Namun ada hal yang menarik, yaitu tentang salah satu saudara Delisha. Ia cukup iri kepada Delisha karena Delisha sering mendapatkan hadiah dari sang ibu. Namun Delisha tidak pantang menyerah. Ia selalu bercerita kepada sang ibu tentang semangatnya dalam menghafal. Dan ia juga memiliki sahabat, dan ia juga memiliki sahabat yang selalu membantunya. Dan mereka juga sering bermain bersama. Hingga tibalah pada tanggal 26 Desember tahun 2004 saat terjadinya tsunami Aceh. Delisha memulai ujian prakteknya. Ia ditemani sang ibu juga untuk melaksanakan ujian itu. Dan para murid juga ditemani oleh orang tua mereka masing-masing. Dan saatnya tibalah giliran Delisha untuk melaksanakan ujian praktek tersebut. Sekaligus menyetor hafalan surah yang sudah ia hafal lama. Namun naas, ketika Delisha tengah melaksanakan praktek, tiba-tiba tsunami besar pun menyerang daerah dan melantahkan desa Delisha. Dan Delisha pun terpisah dari sang ibu. Ia
Dan Delisha pun terpisah dengan sang ibu saat tsunami itu datang. Saudara, teman, serta sahabatnya pun juga menjadi korban dari ganasnya tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2024. Delisha yang saat itu sudah sadar melihat bahwa di sampingnya ia menemukan temannya sudah meninggal dunia. Dan setelah beberapa saat datanglah pertolongan, yaitu Delisha dievakuasi ke rumah sakit oleh tim SAR dan ia ditemukan dalam keadaan yang tidak baik saja dan dalam keadaan tidak sadar. Dan para tim SAR pun tidak mengetahui identitas Delisha pada saat itu. Ketika dokter memberitahu kondisi Delisha, dokter mengatakan bahwa salah satu kaki Delisha sudah membusuk dan harus diamputasi. Akhirnya dokter pun mengambil langkah untuk mengamputasi kaki Delisha. Ketika sadar, Delisha pun sedih karena kakinya harus diamputasi. Namun ia tetap menjadi anak yang baik dan juga sabar menghadapinya. Bahkan Delisha bertemu dengan sang penyelamatnya pada saat itu, yaitu suatu tentara. Beliau begitu menyayangi Delisha dan dengan sangat kagum dengan perjuangan Delisha untuk tetap bertahan hidup. Dan Delisha pun selalu bercerita tentang kisah hidupnya kepada sang penyelamat tersebut. Ia selalu menggambar dan menceritakan tentang bagaimana kebahagiaan keluarganya sebelum terjadinya tsunami tersebut. Dan menceritakannya kembali kepada tentara itu. Sang tentara pun berniat untuk mengadopsi Delisha. Namun Delisha tidak ingin terburu-buru untuk diadopsi. Ia masih ingin menunggu dan berharap ayahnya pulang. Bahkan ia sangat berharap bahwa ibunya masih selamat pada tsunami itu. Hingga pada suatu hari, sang ayah yang sudah mendengar kabar itu pun datang dan menemui Delisha dan mencari di mana keberadaan Delisha. Sang ayah pun sangat berharap bahwa ia akan bertemu dengan Delisha, bahkan ia sangat berharap bertemu salah satu anggota keluarganya yang masih selamat. Setelah pencarian panjang, akhirnya Delisha pun bertemu dengan sang ayah. Ia pun sangat senang dan memulai hidup barunya bersama sang ayah. Delisha dan ayahnya pun kembali membuat tempat tinggal dari sisa kayu dan bangunan yang sudah diporak-poranda. Setelah kejadian itu berlalu, Delisha pun masih sering teringat akan sang ibu dan masih mau menunggu ibunya yang belum juga ditemukan pada saat itu. Delisha pun akhirnya mengikhlaskan kejadian itu dan tetap melanjutkan hidupnya. Dan tibalah pada suatu hari, pemilik sekolah mengatakan bahwa ujian praktik itu kembali dilaksanakan. Dan sang ayah pun berjanji bahwa ia akan memberikan hadiah lagi kepada Delisha jika berhasil menyelesaikan ujian hafalan praktek sholat tersebut. Dan akhirnya harapan Delisha pun terwujud. Ia berhasil menyelesaikannya. Dan sang ayah pun begitu bangga kepada Delisha dan memberikannya hadiah. Dan teman-teman yang lain pun bersorak gembira melihat keberhasilan Delisha. Beginilah akhir dari perjuangan Delisha. Ia bersabar menghadapi ujian yang menerpa mulai dari kehilangan tempat tinggal, orang tua, sahabat, saudara, bahkan kehilangan salah satu kakinya. Ia tetap tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kembali bersemangat. Hingga pada saat ini, kisah Delisha pun masih sangat lekat dalam ingatan masyarakat tentang bagaimana ia bertahan dari terjangan tsunami Aceh pada tahun 2004 dan menjadi pengingat tentang bagaimana agar kita sebagai manusia bisa sabar melalui ujian yang ditakdirkan oleh Sang Maha Kuasa. Amanat dari novel ini yang bisa kita ambil adalah bahwa seberat apapun ujian hidup, kita harus mampu bersabar dan melewati ujian itu dengan ikhlas dan percaya bahwa takdir Sang Maha Kuasa pasti adalah yang terbaik. 2. Bahwa dengan bersabar, kita dapat selalu mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Dan 3. Seberat apapun ujian hidup, tetaplah berpegang teguh kepada agama dan kebaikan Allah SWT. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.